Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Herina Nander Lalaar. Ungkapan situasi saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya, bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat. Lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Haleluya.
Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Doa pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang di tempat kediaman-Mu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi bagian dalam hidup kami, dan biarlah kami dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasalnya yang pertama dibaca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang diberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh memperingati hari gereja, yaitu hari Minggu Trinitas. Dan dalam bulan Juni, hari ini kita memperingati pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPID. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Sabda Gunadarma diberi judul Yesus sebagai Kepala. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejak mula-mula gereja berada di bawah bayang-bayang perpecahan. Karena sikap orang Kristen Yahudi yang cenderung memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat bila ia mau menjadi Kristen. Bahkan sebelumnya pun pernah dipersoalkan oleh jemaat Kristus di Yerusalem mengenai upaya pekabaran Injil yang dilakukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Rasul Petrus dan Rasul Paulus pernah disidang
karena perkara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang non-Yahudi menjadi Kristen, kita melihat mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka terdesak oleh masyarakat umum di Efesus yang pada saat itu menganut kepercayaan kepada dewa-dewi. Dewi Artemis yang saat itu sangat terkenal. Termasuk juga mereka harus menyembah Kaisar Roma. Dan juga di dalam agama Kristen pun mereka terdesak oleh orang-orang Yahudi yang memandang mereka tidak pantas untuk masuk Kristen dalam persekutuan umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini sebenarnya dalam bahasa aslinya hanya berbentuk satu kalimat yang panjang. Dan nats ini adalah suatu ungkapan iman yang setara dengan rumusan pengakuan iman. Ungkapan pujian kepada Allah yang kita lihat dalam beberapa bagian pembacaan ini. Melalui puji-pujian, Paulus ingin membuka surat ini. Dia ingin mengajak jemaat untuk menetapkan hati dan pikiran mereka pada apa yang Allah perbuat. Dalam ayat 3 sampai 6 dikatakan Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh Yesus Kristus kita dipilih, hidup kita sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya. Ini berarti bahwa dalam Kristus Allah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita. Bagian selanjutnya ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk tebusan bagi kita. Dikatakan di sini bahwa kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih karunia itu berlimpah-limpah, ya, tercurah bagi setiap orang dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 10 sampai ayat 12 berbicara tentang rencana Allah bagi kita, mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun di bumi. Dan ayat 13 sampai 14 Allah mengaruniakan Roh-Nya menjadi jaminan atau meterai agar kita memperoleh janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan firman Allah pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu Trinitas, semakin memperkuat kita dalam memahami keyakinan kita bahwa Allah mengasihi kita semua, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Allah mengasihi isi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekayaan
orang-orang yang terpilih. Bapak, Ibu, Saudara, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh menjadi kaya karena memiliki Kristus. Menjadi kaya bukan karena kita mempunyai banyak uang di deposito, ya, mempunyai harta benda, tetapi menjadi kaya karena memiliki Kristus. Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Karya Allah untuk menyelamatkan dunia ini, dalam bacaan ini kita melihat ada 3 karya yang dilakukan. Yang pertama, bahwa melalui pemilihan Allah memilih kita dari awal sebelum dunia ini dijadikan. Ada istilah teologisnya predestinasi, ya. Ada pujian yang mengatakan sejak semula, ya, kita diciptakan, ya, kita dipilih oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu dulu apakah kita layak atau bisa menerima keselamatan, namun Allah menerima kita, memilih kita semata-mata oleh karena kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang kedua, bahwa Paulus mengingatkan kita, karena kita sudah dipilih, bukan berarti kita hidup seenaknya. Tetapi Paulus katakan, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai rasa syukur kita karena dipilih oleh Kristus, maka kita harus hidup kudus dan tidak bercelah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karya keselamatan yang kedua yaitu lewat penebusan Allah, yakni Yesus Kristus yang menanggung hukuman untuk keselamatan kita. Dan karya keselamatan yang ketiga adalah penyertaan Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperingati bulan Palkas GPIB, pelayanan dan kesaksian, Tuhan Yesus meminta kepada setiap orang percaya bukan hanya memberitakan firman. Biasanya kita mengingat ayat yang sangat terkenal ketika Yesus naik ke sorga yang dikatakan amanat agung, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tetapi juga ada perintah yang sangat penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah perintah yang merangkum 10 perintah Allah. Perintah yang utama, bahwa sekalipun kita memiliki bahasa roh, memiliki kepandaian dan segala sesuatu, tapi kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak berguna. Dalam ungkapan situasi tadi, kita telah merenungkan, apakah kita mengingat bahwa dalam masa sulit ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita masih memikirkan orang lain atau mendoakan orang lain? Di saat-saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19, seharusnya kita tidak lagi berdebat tentang siapa yang selamat atau siapa yang dipilih oleh Allah. Apakah gereja yang satu lebih banyak Roh Kudusnya, ya, lebih selamat daripada gereja yang lain?
Karena semata-mata keselamatan itu dikaruniakan kepada semua orang yang mau membuka hati, menerima Roh Kudus-Nya. Justru pada saat-saat ini kita melakukan pelayanan dan kesaksian dengan tindakan nyata yang tulus, membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ada di GKJW di Solo, di mana setiap anggota jemaat setiap hari mereka membungkus 1 bungkus nasi yang diberikan kepada orang lain. Apa yang mereka makan, yang mereka berikan. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah kepala kita. Dia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang yang menderita. Yesus datang untuk melihat orang-orang yang susah, yang berbeban berat. Inilah yang harus dilanjutkan oleh gereja, oleh umat yang percaya sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya khawatir akan kehidupannya, tetapi hidupnya menjadi berkat juga bagi orang lain. Pesan berikut dari bacaan kita, pilihan Allah selalu dihubungkan dengan panggilan dan tugas orang-orang percaya. Tuhan memilih kita bukan tanpa tujuan, tetapi supaya kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini, supaya orang lain memuji dan memuliakan namanya. Marilah di dalam bulan Pelkas GPIB, dan bukan hanya bulan ini, tetapi masih panjang situasi pandemi yang kita hadapi, masih banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita. Gereja hadir bukan hanya untuk memikirkan kehidupan orang Kristen, tetapi juga bagi sesama kita yang berbeda, sehingga kehadiran kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memakai kita sekalian untuk memuliakan namanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh membaca kebenaran firman-Mu di hari Minggu Trinitas ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melimpahkan kasih karunia, melimpahkan berkat, yaitu Yesus Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sungguh mendapatkan yang terbaik karena Allah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan karuniakan melalui kematian Yesus Kristus bagi kami. Dan juga penyertaan Roh Kudus yang selalu diam bersama-sama dengan kami, menjadi penolong, menjadi penghibur dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami tidak pernah sendiri dalam kehidupan ini, karena Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya berdebat membicarakan firman Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau memperhatikan, mengasihi orang-orang yang berkekurangan pada saat ini. Sesama kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Pakailah gereja-Mu, anak-anak Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada setiap orang yang berkesusahan, sehingga lewat kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan, mereka boleh mengenal kasih Yesus yang juga melimpah dalam kehidupan mereka. Tolonglah gereja-Mu ya Tuhan, untuk tidak terlalu cemas memikirkan kehidupan persekutuan, karena Engkaulah kepala gereja kami. Engkau yang mengutus kami menjadi kawan-kawan sekerja Allah. Sebagai tubuh Kristus, kami mau mendengar apa yang dilakukan oleh kepala kami, yaitu Yesus Kristus, supaya kami sehati sepikir untuk melakukan tugas pengutusan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ajarlah kami untuk mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah, negara dan bangsa kami dalam mengambil keputusan, dalam memimpin kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat,
yang memberikan pertolongan merawat saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena COVID-19 ini. Dalam masa karantina yang dihadapi mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan iman dan percaya. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati para ahli untuk dapat menemukan virus pandemi 19 ini, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan lewat para dokter yang menolong dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami untuk menemukan vaksin yang dibutuhkan. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada untuk selalu bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Khususnya bagi GPIB Jemaat Peniel di Balikpapan ini, kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami doakan setiap orang tua, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun yang Tuhan berikan secara pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Begitupun majelis jemaat, Engkau memberkati presbiter yang melayani di setiap sektor yang ada. Bahkan kami menyerahkan seluruh program kerja pelayanan yang ada di dalam gereja. Para pelayan firman, PAPT, setiap pengurus-pengurus pelkat, komisi, panitia, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur untuk persembahan yang diberikan oleh gereja Tuhan lewat umat Tuhan kepada gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini menjadi berkat untuk kehidupan pelayanan, dan limpahan berkat-Mu juga tercurah bagi setiap jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk multimedia yang boleh bekerja sama untuk pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap tim multimedia yang ada, baik gerakan pemuda yang boleh Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani Tuhan, prokantor maupun organis, presbiter yang bertugas, kiranya Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani
dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita hari ke hari. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegar terhadap
kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.